membuat kamu jatuh cinta. OMG. Apa ini? Kenapa harus sekarang? Dia bertemu dengan Amr dan Natasha. Mereka sedang di hotel ini, sedang makan di restoran yang sama. Sumpah demi apapun, mata Mita menatap tajam Amr dan Natasha. Amr bilang dia tidak punya hubungan dengan Natasha. Bertemu tidak sengaja di bandara. Lalu apa ini? Dia makan malam berdua saja dengan Natasha. Brengsek. Dasar pembohong. Decak Mita dalam hatinya. Mita kembali fokus pada makanannya sementara Ronald bahagia sekali melihat Natasha dan Amr makan berdua. Biar Mita melihat, kelakuan laki-laki itu sama. Habis manis sepah dibuang. Mita tidak spesial seperti itu sampai harus melupakan wanita seperti Natasha. Natasha jelas bukan wanita sembarangan, keturunan keluarga Kusuma semua terpandang. Mereka punya bisnis dan pekerjaan yang hebat. Sedangkan Mita hanya tamat SMA, mantan pembantu dan pramugari, itu tidak seberapa hebat, pikir Ronald. Mita, aku pikir Ronald tidak akan bisa mencari pengganti Nessa. Maaf, aku harus mengatakan ini, dia terlalu cinta dengan wanita itu, padahal aku tidak suka. Nessa terlalu sombong. Ucap Winda meremehkan kekasih Ronald. Jangan berkata seperti itu tentang Nessa, aku tahu bagaimana dia tidak seperti yang kamu katakan. Ucap Ronald dengan sorot matanya yang tajam. Aku benar, Ronald. Kamu selalu dibodohi wanita itu. Kamu tidak melihat siapa dia. Aku bersyukur dia cepat pergi dari dunia ini. Ucap Winda dan Ronald mulai kesal mendengarnya. Ronald, jangan marah. Winda hanya menyampaikan pendapatnya. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa diam saja. Ucap Mita menggenggam tangan Ronald dengan lembut. Saat ini dia sedang tidak selera bicara. Tidak juga selera makan. Dia sedang marah dengan Amr. Tidak berapa lama, Amr mengirimkan pesan pada Mita. Mita melihat ponselnya tetapi mengacuhkannya. Dia sudah tidak mau lagi mendengar pembelaan Amr. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jangan-jangan Amr tidur dengan Natasha di hotel ini. Kali ini memang aku yang mengajaknya makan malam. Itu karena kamu tidak peduli denganku. Amr berharap Mita membalas pesannya tetapi Mita tidak peduli. Dia lebih baik bicara dengan Ronald. Sayang, aku mau spaghetti, tidak suka makan steak. Mita mulai bermanja dengan Ronald di depan mata Amr. Dia mulai bergelayut dan manja sesekali kita malah mencium pipi Ronald. Terserah dia, apa yang mau dia lakukan tidak ada hubungan dengan siapapun, dia mau hancur, dia mau bahagia. Itu hidupnya dan tidak perlu mengusik kehidupannya. Sejak dia tidak suci lagi karena perbuatannya sendiri. Sehat itu Mita merasa tidak ada guna. Hidupnya sudah hancur saat itu. Kamu bermanja seperti ini karena ada Amermu? Tanya Ronald dengan sinis. Kok tahu, dukun ya? Tanya Mita dengan senyumnya. Dia bahkan tidak mengelak saat Ronald berkata seperti itu. Memang kenyataan dia ingin membuat Amer cemburu. Tidak mungkin dia cemburu, di sampingnya ada wanita cantik. Ucap Amr yang membuat senyum Mita sirna. Mita melepaskan tangannya yang sedari tadi bergelayut di lengan Ronald dan dia menikmati makanannya. Ronald baru saja melakukan pemesanan kembali. Mita ingin makanan yang berbeda malam ini. Mita hanya memotong steak itu saja tetapi tidak memakannya. Dia banyak diam sementara Winda dan Richard melirik mereka sambil menikmati makan malamnya. Ronald, aku mau ke toilet sebentar. Ucap Mita tetapi Ronald malah menarik tangan Mita. Bukan mau bertemu dengan Amr? Tanya Ronald dengan sinis. Tidak mungkin, Ronald. Apa kamu tidak lihat Amr di sebelah wanita yang cantik? Jawab Mita mengembalikan kata-kata Ronald. Mita berjalan dengan anggunnya dengan dress hitam seksi yang menunjukkan punggungnya yang bersih dan jenjang kakinya yang indah. Rambutnya yang panjang terjuntai menutupi bagian depan tubuhnya. Sialnya, Ronald mengatakan itu hanya untuk menyakiti Mita, padahal Ronald sangat tahu kalau Mita jauh lebih cantik dari Natasha. Kenapa sakit sekali? Mita meremas dadanya. Dia hanya ingin bersembunyi dan sedikit meneteskan air matanya. Terlalu lelah bersandiwara bahagia. Mita bahkan tidak ke toilet, dia mencari tempat yang sepi, hanya untuk diam dan menangis. Mita sudah membawa tas kecilnya. Hiks. Mita bersembunyi di tangga darurat. Dia mengusap air matanya yang menetes.
Kalian itu lelaki brengsek. Gumam Mita dalam hatinya. Dia tidak ingin mengeluarkan suara, tidak juga ingin berteriak karena dia bukan wanita seperti itu. Mita punya suara yang indah, dia wanita yang lembut. Amar menghubunginya dan Mita mengangkatnya. Amar mencari keberadaan Mita tetapi tidak dia temukan. Kenapa? Kali ini kamu ingin mengatakan kalau ini kebetulan lagi. Kenapa tidak jujur saja? Sudah aku bilang, aku tidak akan cemburu kalau memang dia kekasihmu. Aku tidak suka dibohongi. Amar. Kamu mengerti kalau aku tidak menyukai itu, kamu membuat aku kecewa. Ucap Mita tanpa mendengarkan apa yang akan Amar katakan. Mita, kenapa kamu marah? Aku melihatmu bersama Ronald. Apa aku marah denganmu? Tidak. Apa aku peduli kamu mau menikah dengannya? Tidak, bukan. Karena aku hanya cinta kamu. Oke, memang aku mengajak Natasha makan malam tetapi aku tidak bersama dengannya. Aku hanya kesepian. Hani. Kamu mengacuhkanku. Kamu tidak peduli padaku lagi. Ucap Amar. Sungguh Amar tidak mengerti hubungan seperti apa yang sedang dia jalani dengan Mita. Dia bahkan tidak marah saat Mita bersama lelaki lain. Perasaannya tidak sama seperti lelaki lain yang akan cemburu kalau melihat wanita yang dicintainya punya cinta yang lain. Amar tidak seperti itu. Dia tetap cinta. Lalu, kalau aku tidak peduli padamu, kamu berbohong. Amar, aku tidak pernah melarangmu menyukai wanita lain. Kamu cukup jujur. Aku tahu diri untuk bersama denganmu. Ucap Mita. Hani, jangan seperti ini. Kamu selalu marah padaku, tidak mau mendengarkan penjelasanku. Apa kamu pikir, Ronaldmu itu lelaki yang setia? Aku tahu dari Natasha kalau dia akan bertemu dengan temannya. Itu yang kamu sebut lelaki yang mencintaimu. Omong kosong. Kalau soal Ronald, Mita tidak peduli. Kalau Amar, Mita mencintainya, hanya saja Mita tidak pernah mengatakannya. Kalian sama brengseknya. Jika aku pergi nanti, jangan pernah menyesal. Mita menutup teleponnya dan berdiri dengan tegap. Berhenti menangis. Mita tidak ingin menjadi wanita yang tampak bodoh hanya karena ejekan yang baginya tidak seberapa. Tunggu saja, saat Mita menjadi Nyonya Ronald. Dia akan mulai memainkan permainan ini. Mita ke toilet untuk melihat wajahnya. Dia tidak boleh terlihat habis menangis. Keluar dari toilet kembali sangat cantik. Dia bahkan mengumbar senyum pada semua tamu restoran, khususnya laki-laki yang terlihat tampan. Siapa yang bisa menolak pesonanya? Kamu bilang hanya tamat SMA, wanita yang kamu rendahkan ini akan membuat kamu jatuh cinta. Sayang, kenapa belum makan? Tanya Mita dengan lembut sambil mengusap pundak Ronald sebelum duduk. Mita melihat mata Richard, kekasih Winda yang tidak pernah lepas memandangnya. Aku menunggumu. Ucap Ronald melihat Mita yang kembali tampil mempesona. Manis sekali. Ucap Mita duduk dengan anggun. Winda, apa setelah ini kamu akan kembali lagi? Rasanya aku sepi kalau kamu kembali ke London. Tinggallah di Jakarta, aku tidak punya teman. Ucap Mita dengan sangat lembutnya. Temanku hanya Ronald, bisa-bisa pulang kerja aku akan ke kantornya, boleh tidak? Tanya Mita dengan tatapannya yang begitu nakal dan bibir yang sengaja dia gigit kecil. Sialan, Sarah Mita. Itu perbuatan yang menggoda imannya. Tentu boleh, Hani. Aku suka kalau kamu bermain ke kantorku. Jawab Ronald dengan tawanya. Ya, aku suka bermain di sofamu. Winda tertawa, gila sekali kekasih Ronald kali ini. Winda juga suka bermain dengan Richard.